Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat serta para sahabat muwahhidin dimanapun antum berada, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema bagaimana meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu tatkala futur melanda. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 6 poin tentang urgensi pembahasan futur. Kemudian yang kedua kita sudah jelaskan pengertian futur secara bahasa dan istilah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan poin ketiga, masih berkaitan dengan futur, yaitu aqsamul futur. Jenis-jenis atau macam-macam futur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mengetahui jenis-jenis dan macam-macam futur? Jawabannya adalah karena dengan mengetahui jenis-jenis dan macam-macam futur, kita akan bisa mengklasifikasikan mana antara satu jenis dengan jenis yang lain. Kita bisa membedakannya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui seseorang ditimpa dengan jenis yang satu dan jenis yang dua. Dan dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara pencegahannya dan mengobatinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, futur terbagi menjadi beberapa macam. Namun pada pagi hari ini kita akan menjelaskan yang paling terpenting. Di mana dalam kitab ini disebutkan 4 poin yang paling penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah rasa malas dan lemah terjadi pada seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa benci terhadap ketaatan tersebut dan enggan untuk melakukan ketaatan ini. Jenis futur yang pertama ini terjadi pada orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik mereka adalah manusia yang paling malas, paling lemah, paling antipati, paling berat dan paling benci terhadap seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, yaitu orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat ke-142. Qala Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya Allah yang telah menipu mereka. Mereka ketika hendak melakukan sholat, mereka melakukan dengan keadaan malas. Mereka ingin berbuat riya kepada manusia,
dan tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan yang sangat sedikit mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di ayat yang lain dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang menghalangi infak mereka untuk tidak diterima, melainkan karena mereka telah kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, dan tidaklah mereka mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka membayar zakat illa karihuna, kecuali mereka dalam keadaan membenci, yaitu mereka membenci melakukan peribadatan atau ketaatan kepada Allah dalam bentuk zakat. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang-orang mukmin ketika mereka tidak senang untuk atau berat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 81, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karihu ayyujahidu bi'amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka yang terlambat dalam perang, tidak ikut perang, mereka bergembira di tempat duduk-duduk mereka sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu, dan mereka membenci ayyujahidu, untuk berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka tidak senang. Nah, seluruh ayat yang kita bacakan ini berkenaan dengan kufur, baik yang menimpa orang-orang munafik sampai taraf keluar dari Islam, ataupun orang-orang munafik tapi tidak sampai keluar dari Islam, atau yang dikenal nifak akbar ataupun nifak asghar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atqala salati 'alal munafiqina salatu isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya kalau mereka mengetahui tentang keutamaan kedua salat ini, niscaya mereka datang dalam keadaan merangkak. Kata atqalu dalam hadis ini mengikuti timbangan wazan af'alu, yang menunjukkan selain daripada kedua ini, yaitu sholat isya dan sholat subuh, itu juga berat. Artinya selain sholat isya dan sholat subuh, seperti sholat duhur, asar, dan maghrib, itu juga berat. Dan makna beratnya sholat isya dan sholat subuh itu bukan makna pembatasan, walaupun itu lebih berat daripada sholat yang lain. Ala kulli hal, namun intinya seluruh sholat, baik sholat wajib maupun sholat munafik atau amalan-amalan ketaatan kepada Allah, secara intinya orang-orang munafik itu berat, malas,
lemah, antipati, benci untuk melakukan hal itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malas dan lemah pada sebagian ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan keengganan dia melakukan ketaatan tersebut, atau dia masih ada keinginan melakukan ketaatan namun lemah keinginan itu, tapi tidak sampai dia membenci pada ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, jenis yang kedua ini menimpa orang-orang fasik serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dari kalangan kaum muslimin. Kuat dan lemahnya itu tergantung keadaan orang tersebut. Namun jika kita bandingkan ini dengan orang-orang munafik, jauh lebih dahsyat. Walaupun ini asal sebabnya penyakit yang ada di dalam hati mereka, namun penyakit hati yang ada pada orang-orang munafik dibandingkan dengan penyakit hati dari kalangan orang-orang fasik dan orang-orang yang mengikuti nafsu dari kalangan kaum muslimin, tentulah penyakit hati orang-orang munafik lebih besar, lebih dahsyat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang begitu sehatnya fisik-fisik orang munafik, begitu kuatnya fisik-fisik orang munafik, namun hati mereka sangat-sangat berpenyakit. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum." Jika kalian melihat mereka orang-orang munafik, maka fisik-fisik mereka akan membuat kalian takjub. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain bahwa hati mereka akan bertambah penyakitnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Allah sebutkan, fi qulubihim maradhan fazadahumullahu maradhan. Di dalam hati-hati orang munafik terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit tersebut terhadap mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis futur yang ketiga adalah rasa malas dan lemah melakukan ketaatan-ketaatan disebabkan karena fisik, bukan hati. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat seseorang itu ingin melakukan ibadah dan dia sangat suka untuk melakukan ibadah tersebut. Bahkan dia akan merasa sedih apabila ibadah tersebut terlewatkan. Namun keadaannya masih terus-menerus dalam keadaan malas dan lemah untuk melakukan ibadah itu. Ya, misalkan kita melihat mereka hari demi hari mereka lalui, malam demi malam mereka lalui, namun dalam keadaan keinginannya ingin melakukan sholat malam, sementara dia dalam keadaan bangun, terjaga, dan mengerti, sadar, tapi tetap saja tidak dia lakukan. Kemudian terkadang ada juga di antara mereka yang ingin menghatamkan Al-Quran setiap bulan, namun berjalan setiap bulan, berbulan-bulan, tidak kunjung dia menyelesaikan khataman Quran tersebut. Demikian di antara mereka ada yang ingin berpuasa
Senin, Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari di setiap bulan, namun tidak ada satupun puasa yang dia kerjakan. Nah, jenis futur yang ketiga ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menimpa hampir mayoritas kaum muslimin. Sebagian menimpa orang-orang soleh, sebagian itu menimpa orang-orang fasik dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan kaum muslimin. Sebagai satu contoh, ya, bahwa jenis ketiga ini menimpa orang-orang yang beriman, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-83. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum ilal ardi. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa dikatakan kepada kalian, ayo kalian sana berangkat untuk berjihad, tapi kalian masih berat dan ingin tinggal di tempat-tempat kalian. At-tasaqul, rasa berat di sini adalah bentuk futur terhadap menjalankan peribadatan wajib, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk jenis futur yang ketiga ini, sebagian orang yang tertimpa ya, akan berpotensi jatuh kepada futur dalam hati, futur hati. Karena asal futur ini adalah futur yang terjadi akibatnya malas dan lemah melakukan peribadatan-peribadatan, tapi itu sebabnya karena fisik bukan hati, tetapi bisa mengantarkan kepada futur kepada hati. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para sahabat muwahhidin dimanapun antum berada, yang keempat adalah rasa malas dan lemah yang dia datang secara tiba-tiba, ya. Rasa malas dan lemah yang terkadang dia datang secara tiba-tiba. Nah, ini jenis futur yang keempat, ya. Nah, setiap manusia dia akan merasakan ini. Waktu demi waktu dia lewati, dia akan menemui ini. Walaupun itu tidak secara terus-menerus dia rasakan. Atau kalaupun dia mendapatinya, ya, ditimpa dengan futur ini, tidak dalam bentuk yang lama. Dan futur ini juga tidak membuat seseorang itu jatuh pada kemaksiatan. Dan tidak sampai dia keluar daripada ketaatan. Nah, untuk jenis futur yang keempat ini tidak ada satupun ya manusia yang selamat. Ya, tidak ada satupun manusia yang selamat, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis orang yang ditimpa ini bermacam-macam, berbeda-beda satu antara yang lain. Namun pada dasarnya futur ini disebabkan satu karena kelelahan. Dua, karena disibukkan dengan aktivitas yang tinggi. Yang ketiga, karena sakit dan yang selainnya. Tapi pada intinya pada tiga ini, ya, pada tiga ini. Dan kaum muslimin dan muslimat serta para sahabat muwahhidin dimanapun antum berada, ya, jenis futur yang keempat inilah yang disebutkan oleh sahabat radhiyallahu anhu, dan kita bisa lihat di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hanzalah al-Usaidi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang penulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia berkata, laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Abu Bakar menemuiku dan dia berkata, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Tiba-tiba Hanzalah menjawab, qala nafaqa Hanzalatu. Hanzalah telah berbuat munafik.
Faqala, terkejut Abu Bakar mendengar jawaban Hanzalah sambil berkata, Subhanallah, ma taqul ya Hanzalah. Maha suci Allah, apa yang kau sedang katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah pun menjawab, Nakun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'aini fa idza kharajna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wa dha'yat fanasina katsira. Iya, ketika kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kita tentang surga. Rasulullah mengingatkan kita tentang neraka. Seolah-olah kita melihat di depan mata kita sendiri. Akan tetapi ketika kita berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Afasnal azwaj. Kita disibukkan dengan istri. Kita disibukkan dengan anak. Kita disibukkan dengan ladang-ladang kita, pekerjaan kita. Fanasina katsiran. Dan akhirnya kita lupa. Maka mendengar itu Abu Bakar menjawab, fa wallahi inna lanalqa misla hada. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku juga merasakan yang seperti ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qala lahu misla ma qala li Abi Bakrin. Maka aku, yaitu Hanzalah dan Abu Bakar, bersegera ingin menemui Rasulullah. Ketika sampai menemui Rasulullah, maka Hanzalah berkata kepada Rasulullah sebagaimana dia telah berkata kepada Abu Bakar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu mendengar jawaban tersebut, Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma taqulun indi wa fi dzikri la sahafatkumul malaikatu fi furushikum wa fi turuqikum walakin yahazzalah sa'atan salasa marrat." Demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya jika kalian ingin continue tetap dalam keadaan beramal sebagaimana kalian berada di dekatku, di sisiku, dan terus mengingatnya, niscaya kalau itu terjadi, para malaikat akan memberi salam kepada kalian, walaupun itu di tempat tidur kalian, walaupun kalian berada di jalan. Akan tetapi ya Hanzalah, akan tetapi Rasulullah memberitahu kepada Hanzalah sa'atan, sedikit demi sedikit 3 kali. Nah, intinya hadis ini, sahabat saja merasakan futur yang keempat ini. Karena disebut oleh para ulama futur tabi'i, futur yang tabiat. Tidak ada satupun manusia yang tidak kena. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah menasihatkan Abdullah bin Qais, apa kata Aisyah? La yada qiyamal lail. Wahai Abdullah bin Qais, kamu jangan tinggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat ini. Ya. Rasulullah tidak meninggalkan salat ini. Kana idza marida au kasila shalla qa'idan. Dulu Rasulullah SAW ketika dia sakit, nah ini sakit salah satu sebab futur yang keempat ini, atau kasila, ya dalam keadaan lemah atau ya tidak berkuasa, beliau tetap melakukan sholat malam dalam keadaan qa'idan, dalam keadaan duduk. Nah, kaum muslimin dan muslimat serta para sahabat muwahhidin yang dimanapun antum berada,
ya, maka kita dalam tema ini sebagaimana dituliskan oleh penulis di sini, kita tidak akan membahas jenis futur yang